Kita tadi baru baca sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Waktu itu Nabi alaihi salatu wasalam datang ke kota Madinah. Fara'al Yahuda, Nabi melihat orang Yahudi tasumu yauma Asyura, berpuasa di hari Asyura. Faqala, Nabi nanya, "Mahadza? Iki apa ini? Kok pada poso di hari Asyura 10 Muharram?" Qalu, mereka jawab, "Hadza yaumun sholeh." Ini hari bagus. Kenapa bagus? Hadza yaumun najjallahu bani Israila min aduwwihim. Ini hari Allah, ini hari bagus karena hari ini, di hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Siapa musuhnya Bani Israel? Siapa? Fir'aun. Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka itu tanggal berapa? 10 Muharram. Oleh karenanya fasomahu Musa, Nabi Musa puasa pada tanggal berapa? 10 Muharram. Orang Yahudi ya melok poso Nabi Musa puasa tanggal berapa? 10 Muharram. Kata Rasul, fa ana ahaqqu bi Musa minkum, maka saya lebih berhak dengan Musa daripada kalian. Maksudnya ya aku juga akan puasa untuk apa? Untuk apa? Rasa syukur karena Allah selamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Fa ana ahaqqu bi Musa minkum fasomahu wa amara bisyami. Lalu Rasulullah poso tanggal 10 Muharram dan memerintahkan puasa di tanggal 10 Muharram. Hadis ini menunjukkan bahwasanya apa? Puasa 10 Muharram itu orang Yahudi dulu juga menjalankan puasa itu. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam itu juga ikut puasa bersama orang Yahudi, menghormati Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa bersyukur atas nikmat Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. Nah, jadi hadis ini menunjukkan orang Yahudi juga poso tanggal berapa? 10 Muharram. Kemudian hadis yang lain dari Abi Musa al-Asy'ari, Bukhari Muslim juga, berkata, "Kana yaumu Asyura ta'uddul yahudu ida." 10 Asyura itu dipakai orang Yahudi hari raya. Hari raya. Namanya hari raya berarti nggak boleh dipakai puasa. Kan hari raya. Yang awalnya hadis pertama tadi apa? Yahudi puasa. Di hadis yang lain enggak, berubah lagi. Orang Yahudi itu menjadikan 10 Muharram itu malah hari raya, enggak boleh poso. Qala Nabi berkata, "Fasumu antum." Wahai para sahabat, kalian harus puasa. Nah, hadis ini kayaknya ada terjadi kontradiksi. Hadis Ibnu Abbas yang saya baca sebelum ini, itu orang Yahudi malah puasa di tanggal 10 Muharram, ikut Nabi Musa. Nah, tak lama kemudian hadis Abu Musa cerita lagi, "Wahai Rasul, iki 10 Muharram iki orang Yahudi malah dibikin hari raya. Berarti malah nggak boleh digawe poso."
Jadi Yahudi yang bikin perubahan. Yahudi yang bikin apa? Perubahan. Karena Yahudi bikin perubahan, berarti tanggal 10 Muharram ora oleh digawe poso, justru digawe hari raya mereka. Hari raya kemerdekaan mereka. Dibikin hari raya kemerdekaan mereka. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam pengen menyelisihi mereka. Sahabat, poso kamu semuanya. Tetap poso. Baik. Permasalahan baru lagi. Di akhir Rasul alaihi salatu wassalam mau wafat, sahabat bilang ke Rasul, wahai Rasul, innahu yaumun tu'azzimuhu yahudu wan nasara. 10 Muharram itu adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Wah, iki piye iki? Hari pengagungannya ya gitu kan. Faqala Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya wis, kalau memang begitu, fa idza kana al-amul muqbil, insyaallah tahun depan kita akan puasa tanggal 9 Muharram. Kemudian tahun depan belum ada, Nabi sudah wafat dahulu. Nah ini Pak, ini harus didunungkan dulu ini. Makanya saya kalau bahas ini nggak dunung, saya punya beban ini. Jadi lihat, kalau kita lihat urutan hadis yang saya baca tadi, awalnya Rasulullah puasa tanggal berapa? 10. Bahkan ngasih keutamaan tanggal 10 itu keutamanya begini. Berarti itu ketika di Madinah, ketika di Mekah. Nabi ketika di Mekah puasa tanggal 10 apa ini? 10 Muharram. Ketika datang ke kota Madinah, lihat orang Yahudi puasa. Nabi menyuruh sahabat puasa, dia pun puasa. Kemudian Yahudi beda lagi. Ternyata 10 Muharram itu dibikin apa? Hari raya mereka. Wong Yahudi malah gak oleh poso. Nabi alaihi salatu wassalam tetap menyuruh puasa. Di hadis yang lain, Rasul 10 Muharram itu hari raya mereka, hari yang diagungkan oleh mereka. Jadi Nabi, ya wis, kalau begitu, kalau aku masih hidup, aku akan poso tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. 9 Muharram. Takdir Allah, Rasul sebelum apa? Sebelum waktunya beliau wafat. Nah, piye carane poso iki? Gimana caranya ini sekarang? Apakah tetap kita puasa tanggal 10 Muharram atau 9 sama 10 atau piye? Ya kan? Nah, inilah yang menjadi pokok pembahasan para ulama di sini. Kesimpulannya, saya kesimpulan Pak ya, saya nggak rinci. Mumet nanti tidak rincikan. Kesimpulannya yang diterangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtidaus Shiratal Mustaqim dan yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Kemudian yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Banyak ulama Pak. Kalau ambil afdalnya kita berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Kenapa? Karena di akhir hayatnya Nabi alaihi salatu wassalam, Rasul pengen menyelisih mereka. Menyelisih mereka bagaimana? Menyelisih mereka dengan bentuk 10 itu dibikin hari keagungan. Maka Nabi SAW tidak menghilangkan keutamaan puasa 10 Muharram, tidak. Tetap puasa 10 Muharram.
Tapi untuk nyelisihi mereka itu kenapa? Apa itu? Mengkhususkan gitu kan? Mengkhususkan di tanggal 10-nya karena itu hari pengagungan mereka. Mereka mengagungkan hari itu. Kita supaya tidak sama dengan mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pengen apa? Pengen tidak membikin sendiri tanggal 10, tapi 9 sama 10. Itu namanya apa? Tamamul mukhalafah, sempurna di dalam menyelisihi. Dia dapat satu, apa itu? Dapat apa? Pahala 10 Muharram. Yang kedua, dia dapat apa? Menyelisihi mereka, menyelisihi mereka. Ini yang paling afdol. Taib. Yang kedua, jikalau ternyata Anda nggak sempat poso 9 karena kelupaan, baru tahu tanggal 10, ya. Terus gimana? Kata Syekhul Islam, puasa Anda tanggal 10 sama tanggal 11. Kok bisa tanggal 11? Kata Syekhul Islam, alasan Rasul puasa tanggal 9 itu untuk menyelisih mereka di dalam penyendirian hari 10. Mereka itu kan menyendirikan tanggal 10 kan. Makanya Rasul pengen menyelisih mereka di tanggal 9 kan. Berarti Rasulullah, alasan Rasulullah tanggal 10, apa itu alasannya? Karena untuk menyelisih mereka. Ternyata tanggal 9 lepas dari Anda, lewat dari Anda. Pripun mari ngono? Ya wis poso tanggal 11, 10 sama 11. Kok ada tanggal 11? Tanggal 11 adalah dalam rangka menyelisihi mereka. Menyelisihi mereka. Kok bisa menyelisihi? Biar tidak disendirikan tanggal 10 itu hari pengagungan. Kita mengagungkannya 10 dan berapa? Tanggal 11. Pun jelas G? Taib. Sekarang pertanyaan Ustaz, apakah tanggal 10 tok berpuasa itu gak boleh apa boleh? Ini pertanyaan nih. Sekarang kita wong ngeyel, gak, pokoknya aku tanggal 10 wae poso nih. Orang tanggal 9, orang tanggal 11. Wong posoku capek kok, poso agak-agak kok kakain poso gitu katanya. Tapi iki oleh ora secara hukum. Secara hukum boleh. Secara hukum boleh. Kenapa boleh? Karena dalil-dalil yang telah datang tadi itu adalah keutamaan tanggal 10. Selama niat Anda tidak menyamai mereka, selama niat Anda tidak menyamai mereka, Anda niate poso 10 Muharram karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keutamaan puasa 10 Muharram. Dan ingat, ojo sampai kita pengen mencocoki mereka, pengen itibak mencocoki orang-orang Yahudi. Tidak, kita nggak pengen itu. Cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencontohkan kepada kita puasa tanggal 10 dan memberikan pahala tanggal 10 itu ada pahala secara khusus. Bisa dipahami? Baik. Oke. Sekarang ada nggak pendapat yang berpendapat puasa tanggal 9 sama tanggal 11-nya 10 enggak? Ada. Ini pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat adalah ada yang berpendapat tanggal 9 poso, tanggal berapa? 11 poso. Gimana tanggal 10? Tanggal 10 saya rasa ke poso, soalnya sudah dijadikan hari pengagungan mereka. Dijadikan apa? Pengagungan mereka. Terus gimana? Ya wes, Nabi bilang kalau tahun besok aku tak poso tahun berapa? 9. Berarti kata mereka pendapat yang keempat ini Nabi memindah dari tanggal 10 menuju tanggal 9. Makanya mereka poso tanggal 9. Nah, karena tanggal 9 nggak bisa mengkhususkan tanggal 9 tok, dia tambahi tanggal berapa? 11. Itu pendapat-pendapat dari kalangan para ulama. Kesimpulan Pak, yang paling afdol piye?
tanggal 9, kalau tanggal piro 10 diusahakan poso. Kalau memang lepas tanggal 9-nya, upayakan tanggal piro 10 sama 11. Kalau andai kata wis ora gelem poso, ya wis ora apa-apa, jenengan poso tanggal piro? Tanggal 10. Itu sing paling apa? Paling irit ya. Paling irit ya, paling irit.